Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tegangan, yaitu tegangan eksentris. Kita akan mereview sekilas terkait materi tegangan normal yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini kita memiliki sebuah penampang dengan luasan A dan sudah diketahui titik berat dari penampangnya. Pada titik berat tersebut bekerja gaya normal tekan P yang menyebabkan penampang akan timbul tegangan normal sebesar sigma sama dengan P per A. Gaya normal P, yang dalam hal ini gaya normal tekan, akan menimbulkan tegangan normal tekan pada penampang yang nilainya sama pada setiap bagian dari penampang yang dikaji. Selanjutnya, di sini kita memiliki sebuah luasan A yang sudah diketahui titik berat penampangnya. Dan pada titik berat penampang tersebut bekerja gaya normal tarik P. Apabila gaya normal ini bekerja tepat pada titik berat penampang, maka penampang ini akan menderita tegangan normal tarik yang nilainya sama, yaitu sigma sama dengan P per A. Lantas, apa yang akan terjadi apabila gaya normal yang seharusnya bekerja tepat pada titik berat penampang, sekarang bekerja di luar titik berat penampang tersebut? Jawabannya adalah gaya normal tersebut akan membentuk eksentrisitas terhadap titik berat penampang, sehingga gaya tersebut dapat diberikan sebutan dengan istilah gaya normal eksentris. Dan gaya normal eksentris ini akan menyebabkan tegangan normal eksentris. Sekarang kita bandingkan, kita memiliki dua buah penampang, yaitu penampang di sebelah kiri dan penampang yang ada di sebelah kanan. Pada penampang yang di sebelah kiri di sini, kita memiliki sebuah penampang dengan luasan A yang telah diketahui titik berat dari penampangnya. Dan pada titik berat tersebut bekerja gaya normal P, yang di sini gaya normalnya termasuk gaya normal tekan karena masuk ke dalam penampangnya. Pada ilustrasi yang ada di sebelah kanan, di sini kita memiliki penampang yang sama dengan yang di sebelah kiri, yang juga sudah diketahui titik berat dari penampangnya. Namun, di sini kita memiliki gaya normal P yang bekerja di luar titik berat dari penampangnya dan membentuk jarak sebesar E. E di sini dapat diberikan penjelasan sebagai eksentrisitas. Jadi kalau kita gambar dari sebelah samping, kita memiliki penampang yang digambar dari sebelah samping dengan ketinggian H. Kemudian garis putus-putus di sini adalah sumbu netral atau perpanjangan dari titik berat dari penampang tersebut. Kemudian kita memiliki gaya P. Gaya P ini bekerja dan membentuk jarak sebesar E. Pada bagian ini kita akan membahas sebuah konsep atau pendekatan untuk menyederhanakan sebuah kasus apabila kita memiliki penampang yang bekerja gaya normal eksentris terhadap titik berat penampangnya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah penampang dengan tinggi H yang dilihat dari samping bekerja gaya normal eksentris P membentuk eksentrisitas sebesar E terhadap titik berat dari penampangnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menciptakan seolah-olah pada titik berat penampang timbul gaya normal yang nilainya sama, yaitu P, namun arahnya berlawanan. Apabila gaya normal yang sejatinya itu berupa tekan, kita akan munculkan gaya normal yang besarnya sama, yaitu P, dan arahnya tarik.
Agar sistem ini terjaga keseimbangannya, maka pada titik berat penampang kita akan munculkan juga gaya normal tekan yang besarnya sama yaitu P. Sehingga resultan dari gaya normal maya yang bekerja pada titik berat penampang ini sama dengan 0. Karena pada bagian pertama tadi gaya normalnya tarik dan pada bagian kedua di sini gaya normalnya tekan. Nilainya berlawanan sehingga nanti resultannya 0. Nah, kemudian kita cermati pada bagian yang ditandai dengan lingkaran merah. Di sini terdapat dua buah gaya yang sama besarnya, namun berlawanan arah, yaitu yang warna biru dan yang warna coklat. Kedua buah gaya ini membentuk jarak yaitu E. Kemudian di luar lingkaran merah ini terdapat gaya normal tekan yang besarnya adalah P bekerja tepat pada titik berat penampangnya. Yang perlu kita cermati adalah bagian pada warna merah ini ya. Terdapat dua buah gaya P berlawanan tanda sejarak E. Gaya-gaya tersebut akan menimbulkan momen couple. P gaya, E jarak. Gaya dikalikan jarak adalah momen. Sehingga bagian yang diwarnai dengan warna merah ini dapat kita gantikan dengan reaksi berupa momen. Momen di sini kita berikan notasi ME atau momen yang timbul akibat adanya eksentrisitas. Nilai ME di sini sama dengan P, boleh yang atas maupun yang bawah, dikalikan dengan E. Arah dari momen ini menyesuaikan dengan arah perputaran dari P terhadap E. Dalam kasus ini, P-nya memutar searah dengan jarum jam, sehingga ME juga berlaku yang sama, yaitu searah dengan jarum jam. Ringkasnya, apabila kita memiliki sebuah penampang yang bekerja gaya normal P, membentuk eksentrisitas E terhadap titik berat penampang, kita dapat sederhanakan menjadi penampang tersebut bekerja sebuah gaya normal tepat pada titik berat penampang dan diberikan tambahan momen eksentris yang timbul akibat adanya eksentrisitas ini. Nilai dari ME sama dengan P dikalikan E. Dan arah perputaran dari ME merupakan arah dari gaya yang bekerja. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau P kita bekerja pada bagian yang ditunjuk oleh kursor, maka perputaran dari momen akan masuk ke titik tangkap dari gaya tersebut. Maka kalau kasusnya demikian, M-nya akan searah dengan jarum jam. Apabila kita memiliki P pada bagian atas seperti yang ditunjukkan oleh kursor, maka momen yang terjadi akan berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini kita memiliki sebuah contoh. Apabila kita memiliki sebuah penampang yang sudah diketahui titik beratnya, kemudian bekerja sebuah gaya normal pada titik K dan membentuk eksentrisitas sebesar E. Berarti kalau kita lihat dari samping, penampang tersebut terdapat gaya normal P membentuk eksentrisitas E terhadap titik berat dari penampangnya. Kasus ini dapat kita sederhanakan seolah-olah penampang tersebut bekerja gaya normal P, dalam kasus ini tekan ya. Jadi P-nya masuk ke dalam penampang dan disertai dengan adanya momen eksentris. Reaksi yang terjadi pada penampang ini dapat kita hitung tegangan yang terjadi. Jadi, P sentris di sini akan membentuk tegangan normal sentris yang besarnya adalah sigma sama dengan
P per A. Karena P di sini arahnya tekan, maka tegangan yang dibentuk adalah tegangan tekan. Panahnya harus menuju ke penampang. Sementara, di sini terdapat reaksi berupa momen eksentris. Momen eksentris di sini memiliki arah searah dengan jarum jam. Maka pada bagian atas berarti ada panah yang keluar. Bagian bawah ada panah masuk. Pada bagian panah keluar berarti akan muncul tegangan tarik. Yang besarnya adalah sigma sama dengan ME dikalikan Y. Y di sini adalah yang ditunjuk oleh kursor. Lebih fleksibelnya di sini lebih baik ditulis dengan YA per IX. Kemudian pada bagian bawah terjadi tegangan tekan karena panahnya masuk sebesar sigma sama dengan ME dikalikan YB, di sini YB per IX. Contoh lain, di sini kita memiliki sebuah penampang yang bekerja kayak aksial P pada titik K, atau eksentrisitasnya ini sejarak E terhadap sumbu X, atau nilainya Y positif nanti. Nah, kasus ini dapat kita sederhanakan dengan menciptakan kayak aksial P-nya, karena P-nya kita tadi tekan, berarti P-nya taruh di sini, di bagian titik berat dari penampangnya tekan. Nah, kemudian kita imbangkan dengan membentuk momen akibat eksentrisitasnya tadi menuju titik eksentrisnya. Berarti dia akan membentuk perputaran berlawanan dengan arah jarum jam sebesar ME. Kasus ini bisa kita breakdown akibat P yang sekarang sudah jadi sentris lagi karena sudah di titik berat, akan tercipta tegangan normal sentris sebesar sigma sama dengan P per A. Kemudian akibat momen eksentrisnya di sini ME, karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, serat bawah membentuk respon tarik, ya kan? Dia karena panahnya keluar, berarti responnya tarik. Kemudian kalau pada bagian atas panahnya masuk, berarti dia tekan. Berarti membentuk seolah-olah terjadi tegangan normal sentris dan tegangan lentur akibat eksentrisitas yang terjadi. Rumusnya apa? Kalau tegangan lenturnya sigma sama dengan ME, di mana ME tadi adalah P dikalikan E dikalikan Y per IX. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita buat sebuah ringkasan, rumus yang tercipta dari kasus tegangan normal eksentris, jadi seolah-olah kita akan punya uraian dari tegangan normal sentrisnya dan efek dari eksentrisitasnya. Di sini ditunjukkan dengan adanya ME. ME ini kalau di breakdown menjadi P dikalikan E. Nah, sekarang kita punya contoh lain. Kita memiliki sebuah penampang yang bekerja gaya aksial atau gaya normal P pada titik K, di mana titik K ini terletak pada sumbu X. Berarti titik K ini membentuk jarak E terhadap sumbu Y. Kalau yang sebelumnya tadi, yang pertama kan di sumbu Y negatif, yang kedua di sumbu Y positif. Berarti titik K itu tadi membentuk jarak E terhadap sumbu X. Kalau sekarang ini E-nya terhadap sumbu Y. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kan seolah-olah pada penampang itu P-nya bekerja di titik K. Nah, P-nya kita kembalikan ke titik berat dari penampang, kemudian kita imbangi dengan membentuk momen eksentris yang arahnya masuk ke titik K-nya ini sebesar ME. P-nya tetaplah P tapi di titik berat dari penampang. Nah, penampang ini sudah ditentukan terlebih dahulu titik berat dari penampangnya. Jadi, sudah diketahui nilai X-nya. Kebetulan di sini kita memiliki penampangnya segi 4, berarti X-nya adalah separuh dari B. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kalau untuk terapan tegangan normal sentris, sama ya rumusnya ya, sigma sama dengan P per A. Tapi kalau tegangannya lentur tadi, yang akibat eksentrisitas yang terjadi, di sini ada perbedaan dari yang sebelumnya itu sigma sama dengan ME dikalikan Y per IX. Nah, sekarang berubah menjadi, kalau dicermati ya di sini, sigma sama dengan ME dikalikan X per IY. Kenapa kok berbeda? Karena
titik K-nya sudah bekerja di berbeda sumbu. Yang awalnya tadi di sumbu Y sehingga membentuk jarak terhadap sumbu X, sekarang di sumbu X membentuk jarak terhadap sumbu Y sehingga rumusnya menjadi demikian. Nah, IY di sini pengingat ya karena dia penampangnya sederhana ya bisa dengan mudah dihitung dengan 1/12 B pangkat 3H. Tapi kalau penampang yang teman-teman nanti analisis itu kompleks ya harus melalui prosedur yang lebih panjang daripada ini yang butuh ketelitian ya. Untuk mempermudah kita dalam proses perhitungan atau membedakan adanya eksentrisitas yang terjadi, bisa jadikan gaya normal kita atau P itu terletak pada sumbu Y, bisa juga terletak pada sumbu X-nya, atau di luar kedua sumbu tadi. Nah, untuk mempermudah kita dalam membedakan, kita akan bedakan notasinya. Kita berikan notasi EX dan EY, di mana EX itu adalah eksentrisitas terhadap sumbu X. Eksentrisitas terhadap sumbu X berarti dia itu membentuk jarak vertikal. Kalau yang EY di sini berarti eksentrisitas terhadap sumbu Y. Berarti jaraknya ini adalah jarak horizontal. Untuk memahami informasi pada slide sebelumnya tadi, di sini kita memiliki dua buah ilustrasi ya. Jadi ilustrasi yang atas, di sini kita memiliki sebuah penampang dengan lebar B tinggi H. Kemudian penampang ini bekerja gaya aksial pada titik K. Titik K ini terletak pada sumbu Y. Berarti titik K ini membentuk eksentrisitas yang besarnya EX. Eksentrisitas terhadap sumbu X. Nah, begitu pula pada ilustrasi yang kedua. Ada sebuah penampang yang identik tapi bekerja gaya aksial pada titik K, di mana titik K ini terletak pada sumbu X. Berarti titik K ini membentuk jarak eksentrisitas yaitu EY. EY berarti eksentrisitas terhadap sumbu Y. Kalau yang atas tadi berarti jaraknya itu adalah vertikal, kemudian kalau yang bawah ini berarti jaraknya adalah horizontal. Teman-teman dapat mencermati rumus ini, namun lebih mudahnya teman-teman menganalisisnya dengan bantuan diagram saja. Lantas gimana kalau kita memiliki gaya aksial atau gaya normal P yang bekerja di luar sumbu X dan sumbu Y? Nah, sekarang kita langsung contoh terapan saja ya. Kalau kita memiliki sebuah penampang segi 4 sederhana, kemudian bekerja gaya normal pada titik K. Kalau kita perhatikan di sini, titik K kan ada di kuadran 4 ya. Tidak di sumbu X maupun tidak di sumbu Y. Gimana cara menyelesaikannya? Tampak kompleks sekali. Padahal tidak, ini sangat sederhana. Teman-teman hanya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu eksentrisitas K terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Jadi, pertama nih, K terhadap sumbu X, berarti dia punya jarak eksentris EX. K terhadap sumbu Y memiliki jarak eksentrisitas yaitu EY. Nah, kemudian teman-teman perlu menguraikan dan menyederhanakan gaya serta momen eksentris yang timbul. Jadi, di sini contohnya, kan P ini awalnya kan letaknya di bagian bawah. P-nya kita kembalikan ke titik berat dari penampangnya. Contohnya di sini P-nya itu tekan. Berarti P-nya itu masuk ke penampang. Seperti itu. Akibat adanya eksentrisitas terhadap sumbu X, dia akan membentuk momen eksentris terhadap sumbu X yang arahnya masuk ke titik K, ya kan? Berarti seolah-olah searah dengan jarum jam. Nilainya adalah MEX. Kalau diuraikan, besarnya berapa? MEX sama dengan P dikalikan EX. Nah, selanjutnya kalau yang di bawah nih ya, kita punya jarak eksentris EY. EY itu akan membentuk momen eksentris sebesar MEY yang arahnya masuk ke titik K, berarti dia seolah-olah berlawanan dengan arah jarum jam. Dan besarnya MEY
adalah sama dengan P dikalikan EY. Dapat dipahami ya? Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara menggambarkan diagram tegangannya? Yang lebih mudah kita awali dulu dengan tegangan yang timbul akibat P sentris, karena dia sudah dikembalikan ke titik berat dari penampangnya. Karena P-nya ini tekan, berarti keseluruhan dari penampang akan menderita tegangan normal sentris sebesar sigma sama dengan P per A. Ini sangat mudah. Kemudian MEX. MEX arahnya masuk ke titik K. Berarti yang atas seolah-olah ketarik, yang bawah ke tekan. Berarti demikian ya gambarnya ya. Nilainya sigma yang atas berarti MEX dikalikan YA. YA itu adalah titik berat ke atas YA per IX. Kemudian sigma yang kedua di bagian bawah ini adalah MEX dikalikan YB dari titik berat ke bagian bawah per IX. Yang terakhir di sini, eksentrisitas terhadap sumbu Y-nya ya, MAY. Berarti kan di sini kalau dilihat, yang kiri keluar, yang kanan masuk. Berarti kalau keluar, berarti dia tarik responnya. Kemudian yang masuk, berarti dia tekan. Berarti nilainya di sini, sigma sama dengan MAY dikalikan X. X ini adalah titik beratnya yang samping ini. Ini bisa dikasih simbol XA, di sini XB. Berarti MEY kalikan XA per IY. Kemudian yang di sebelah kanan, sigma sama dengan MEY kalikan XB per IY. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan nih, berapa nilai tegangan yang terjadi pada titik A? Titik A itu yang ditunjuk oleh kursor, di mana titik A ini memiliki jarak horizontal yaitu X dan jarak vertikal Y. Teman-teman di sini dapat menyelesaikan permasalahan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan diagram atau grafis, yang kedua adalah pendekatan matematis. Apabila teman-teman mendekati dengan persamaan matematis, berarti teman-teman hanya melihat titik A sesuai dengan tegangan yang terjadi. Jadi, di titik A ini kan terjadi tegangan tekan, kemudian tegangan tarik, dan tegangan tarik juga. Nah, tegangannya itu diselisihkan. Kalau sudah di-set tegangan tekan itu positif, maka kalau ada tegangan tarik berarti dinegatifkan. Berarti positif tegangan yang ada di sini dikurangi tegangan yang ada di sini, kemudian dikurangi tegangan yang ada di sini. Nah, di situ kan ada Y sama X. Nah, teman-teman tinggal substitusikan aja nilai dari X dan Y-nya. Cukup mudah. Kemudian kalau pendekatan grafis nih sekarang. Kalau pendekatan grafis, teman-teman hanya beracuan pada grafis yang ada di sini, yaitu diagram tegangannya. Yaitu, apabila teman-teman diminta untuk meninjau tegangan di titik A, berarti sama. Lakukan selisih, tapi tanpa peduli ada persamaan yang ada di bagian bawah ini. Jadi, ini nilainya berapa kalau teman-teman luruskan? Nah, kalau diluruskan, ini nilainya kan konstan semuanya, berarti P per A, gitu ya. Kemudian di titik sini, itu kan teman-teman kalau diluruskan ada panjang tertentu. Nah, panjangnya ini silakan diukur, kemudian panjang yang atas silakan diukur, kemudian lakukan skalasi. Kemudian tinggal diselisihkan saja ya, karena ini tekan, ini tarik. Kemudian kalau kasus yang terakhir di sini, kalau dia ada tarik lagi, berarti akan dinegatifkan lagi. Besarnya berapa? Tinggal diluruskan saja ke bawah ya. Nah, kemudian diukur panjangnya ini berapa dibandingkan dengan panjang yang sudah diketahui tadi. Karena panjang yang awal itu diwakili dengan nilai tegangan yang sigma di sini. Kemudian kalau teman-teman punya panjangnya sekian, itu skalanya berapa. Nah, sama kan pendekatannya, silahkan dipilih mana yang lebih mudah untuk dipahami dan didekati.